Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh buat seluruh teman-teman saya dimanapun Anda berada. Semoga kita semua di kesempatan pada hari ini diberikan kesehatan, diberikan umur panjang, dimurahkan rezekinya dari segala arah penjuru, dan selalu diberikan perlindungan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Insya Allah pemirsa, di dalam kesempatan pada hari ini saya akan berbagi sedikit mengenai doa untuk penyembuhan anak yang terkena panas. Jadi insya Allah buat panjenengan dimanapun Anda berada yang mungkin hobi dalam dunia penyembuhan, ini bisa panjenengan gunakan untuk menambah salah satu ilmu ataupun menambah salah satu pengalaman pribadi untuk panjenengan tentunya. Jadi tata cara ini adalah tata cara yang sangat simpel dan insya Allah tidak memakai jompa-jampe ataupun tidak memakai doa. Jadi tata cara ini sudah sering saya gunakan ataupun sering saya praktekkan, khususnya untuk menangani balita-balita kita ataupun anak-anak kita ya yang terkena demam ya. Jadi ketika anak kita ini terkena demam, tentunya ketika malam hari susah tidur, ini sudah pasti ya. Dan makanya itu buat panjenengan yang terjun dalam dunia pengobatan asyifa, tentunya ini bisa dijadikan kolaborasi ataupun dijadikan tambahan ya untuk panjenengan. Jadi media yang kita gunakan untuk menangani balita kita ataupun anak kita yang terkena demam ya, seketika itu bisa langsung sembuh total ya. Seketika itu bisa langsung sembuh total. Medianya hanya menggunakan daun pisang raja ya. Jadi jika panjenengan mempunyai kebun ya ataupun mempunyai salah satu pohon pisang raja, ini salah satu media yang sangat ampuh sekali dijadikan asyifa ataupun pengobatan ya. Manfaat dari daun pohon pisang raja ini sangat banyak sekali dalam dunia spiritual ya. Buat panjenengan yang lelaku tirakat, yang sering rajin tirakat ya, diusahakan tidurnya dialasin menggunakan daun pisang raja, ini manfaatnya banyak sekali ya. Untuk orang-orang spiritual Jawa pastinya tentunya tahu ya manfaat dari daun pisang raja ya. Jadi medianya menggunakan daun pisang raja ya. Jadi insya Allah nanti akan saya kasih petunjuk, saya kasih tahu tata caranya bagaimana ya. Jadi kita langsung saja ke pembahasan utama ataupun ke poin penting tata cara penggunaannya. Ketika daun pisang raja ini kita gunakan untuk menangani balita-balita kita ataupun anak-anak kita yang terkena demam ataupun panas ya. Media yang pertama kita menggunakan daun pisang raja. Setelah medianya ada ya ataupun daun pisang rajanya sudah tersedia, sebelum kita menggunakan ya, sebelum kita menggunakan, kita posisi dalam berwudu ya. Kita usahakan berwudu terlebih dahulu. Setelah kita berwudu, ambillah daun pisang raja tersebut, lalu kita tempelkan di tubuhnya balita kita, anak kita ya. Lalu setelah kita tempelkan ya daun pisang raja tersebut di perut ataupun di kening ataupun di manapun itu bebas, selama ditempel lalu kita membaca surat. Yang pertama adalah kita membaca Al-Fatihah 1 kali ya.
Setelah membaca Al-Fatihah 1 kali, lalu panjenengan membaca surat An-Nas 1 kali. Ya. Setelah membaca surat An-Nas 1 kali, panjenengan membaca surat Al-Falaq 1 kali juga. Setelah membaca surat Al-Falaq 1 kali, lalu panjenengan membaca surat Al-Ikhlas 1 kali. Ya. Setelah itu diamkan ataupun biarkan, ataupun setelah kita membaca suratan tersebut, jangan lupa ditiup ke daun pisang raja tersebut yang menempel di anak kita ataupun balita kita. Setelah ditiup, biarkan saja daun pisang raja tersebut ya di perut ataupun di kening. Bagusnya di perut ya, di bagian pusar. Ya, insya Allah dengan media ini, dengan tata cara ini, jika mengikuti prosedur ataupun jika mengikuti tata cara yang saya sampaikan di sini, insya Allah dalam waktu yang cukup singkat, ya, anak kita ataupun balita kita, ya, panasnya akan turun. Ya, jadi daun pisang raja ini adalah salah satu media yang sering digunakan, termasuk saya pribadi, untuk menangani balita-balita yang terkena demam ataupun panas, ya, tanpa harus menggunakan obat, ya. Jadi tata cara ini adalah tata cara kejawen, ya, tata cara kejawen yang dikolaborasikan dengan doa, ya. Jadi salah satu medianya adalah menggunakan daun pisang raja. Manfaat yang lainnya mengenai daun pisang raja bisa digunakan untuk pelet juga. Ya, ketika panjenengan menyukai salah satu seseorang, baik perempuan ataupun wanita, baik perempuan ataupun lelaki, panjenengan berpuasa 3 hari. Tetapi selama panjenengan berpuasa, ya, panjenengan ketika ingin tidur ataupun ketika hendak tidur diusahakan jangan di kasur, ya, melainkan panjenengan tidurnya di ubin dengan beralasan daun pisang raja, ya. Karena menurut cerita ataupun konon, ya, dari daun pisang raja ini adalah penunggunya dayang-dayang ataupun putri, ya. Jadi ketika panjenengan sedang lelaku puasa selama 3 hari ataupun 7 hari, malam harinya ketika hendak tidur, panjenengan tidurnya beralasan daun pisang raja ini, saya jamin cosbleng, ya. Karena daun pisang raja ini penunggunya adalah dayang-dayang ataupun putri, menurut konon cerita. Tetapi sampai detik ini, sampai saat ini, daun pisang raja ini, ya, masih digunakan media-media dalam dunia spiritual, ya. Bahkan banyak cerita juga katanya orang yang memakai susuk ketika memakan pisang raja, susuknya akan luntur. Itu menurut konon cerita. Sebenarnya bukan luntur, ya, melainkan susuk tersebut ini powernya hilang, ya. Susuknya tetap tertancap di dalam tubuh kita ataupun di dalam tubuh kita, tetapi powernya yang hilang. Ini saya luruskan, ya. Katanya orang memakai susuk tersebut ketika makan sate, ya, dimakan terus dari tusuknya, ya, katanya susuknya akan hilang. Itu tidak hilang, ya, melainkan itu powernya saja yang hilang. Jadi jangan sampai panjenengan gagal paham, ya. Jadi manfaat daun pisang raja ini bisa digunakan dalam dunia spiritual ini sangat banyak sekali, termasuk yang saya sampaikan tadi untuk menangani balita-balita kita yang terkena demam tanpa harus menggunakan obat. Insya Allah dengan tata cara yang saya sampaikan di kesempatan ini bisa panjenengan praktekkan, ya. Bisa juga untuk menolong tetangga-tetangga ataupun saudara-saudara kita yang membutuhkan dengan media ataupun dengan lantaran daun pisang raja.
Ya, mudah-mudahan dengan secuil ilmu ini bisa bermanfaat untuk kita, untuk panjenengan semuanya. Ya, selebihnya ataupun kekurangannya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Jika ada kesalahan ataupun tutur kata yang kurang enak didengar dari saya mohon dimaafkan. Akhir kata dari saya Ngokan Channel pamit mundur. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.